Oke, masih semangat buat memuji Tuhan ya. Selamat datang kembali di ibadah online GKA Kebenaran Surakarta. Yuk, tiba saatnya kita mau memulai ibadah kebaktian pada pagi hari ini. Kita mau siapkan, kita mau pujikan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi lebih keras ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Amin. Mari kita bersukaria sebab apa? Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita semua. Maka dari itu kita wajib, kita harus bersuka cita, kita harus mengucap syukur sebab kasih Tuhan itu selalu hadir untuk kita. Yuk, sebelum kita mulai kebaktian pada pagi hari ini, kita mau berdoa bersama-sama ya. Tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa, tidak usah ditirukan. Oke? Yuk. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat mengasihi kami mengucap syukur sebab kasih-Mu, sebab berkat-Mu yang selalu baru untuk hidup kami. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati kami, mengasihi kami, melindungi kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali datang untuk mengikuti ibadah online GKA Kebenaran Surakarta. Kiranya Engkau memberkati, biarlah ibadah sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kakak mau sapa sekali lagi ya, yang keras ya serangnya. Selamat pagi. Oke, yuk kita mau bangkit berdiri semuanya. Bangkit berdiri, kita mau pujikan ku menang bersama Yesus Tuhan. Serangnya yang keras ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi lebih keras. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Amin. Oke, masih semangat buat memuji Tuhan, amin. Oke, masih tetap baik berdiri. Kita mau pujikan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja.
dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Oke, belum boleh duduk, masih tetap berdiri. Kita mempujikan Aku Mau Ikut, Aku Mau Ikut. Yang tahu gerakannya, yuk kita mau bergerak sama-sama ya. Maju ke depan dulu ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhanku. Mundur-mundur. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta. Cinta siapa? Tuhan. Sekali lagi lebih keras. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta. Yang keras. Tuhan, amin. Oke, sekarang boleh duduk semuanya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira disampaikan oleh siapa ya? Oke, duduk yang tenang. Kita mau pujikan semut, badannya kecil. Semut, badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan, walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi. Anak Tuhan di dalam gereja, dengarkan firman dan duduk rapi. Semut. Oke, duduk yang rapi. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sehat selalu, penuh berkat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kalian tadi sudah memuji-muji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh datang memuji Engkau, memuliakan nama Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan sendiri menolong, memberkati, memberi konsentrasi kami, sehingga apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, walaupun ini masih masa pandemi, belum boleh anak-anak bertatap muka di sekolah maupun di sekolah minggu, ya. Tapi anak-anak tetap harus semangat, disiplin dalam belajar, disiplin lebih-lebih pada saat ini. Harus disiplin di dalam memuji, memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan.
Teman-teman di sekolah kalian sudah kangen tuh ya? Iya. Tapi saya percaya anak-anak punya teman sahabat di rumah. Ya, punya tuh ya? Nah, mesti kalau punya sahabat, anak-anak mesti kalau ada sesuatu yang menyenangkan, menyedihkan, cerita kepada sahabat. Karena apa? Anak-anak, waduh, kalau aku sudah cerita seneng, kalau aku didengar ceritanya seneng, apa yang menjadi keluhanku aku juga seneng karena aku punya sahabat. Dan yang menjadi sahabat juga senang karena dipercaya untuk mendengarkan keluhan-keluhan sahabatnya. Seorang sahabat itu menaruh agar saat susah, senang, dia tetap bersama. Anak-anak, kita akan belajar firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kitab apa, anak? Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kalian buka, diberi tanda. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti dibaca ya, anak-anak. Di situ Abraham menjadi sahabat Allah. Seperti anak-anak di rumah punya sahabat, di sekolah punya sahabat, teman yang akrab. Nah, anak-anak, Abraham menjadi sahabat Allah. Bagaimana kalau sikap Abraham menjadi sahabat Allah, anak-anak? Nah, karena saling mempercayai. Nah, saat anak-anak Abraham dipanggil Allah ya untuk meninggalkan tanah kelahirannya, di situ Abraham ya memperhatikan dan percaya. Karena apa? Karena Allah adalah sahabat Abraham, sahabat karib, sehingga kalau ada segala sesuatu, kebutuhan, permasalahan yang sangat perlu, kalian punya sahabat memanggil sahabatnya. Allah memanggil Abraham, anak-anak, suruh meninggalkan tanah Ur Kasdim. Karena apa? Karena Allah mengasihi Abraham dan Abraham mengasihi Allah. Dengan Abraham mengasihi Allah dengan hidup benar, taat kepada perintahnya, anak-anak. Tidak pernah melawan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Abraham taat setia kepada Allah. Apa yang diperintahkan, Abraham melaksanakannya sesuai dengan firman Tuhan dan dilaksanakan dalam hidup sehari-hari, setiap hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga apa yang diperintahkan Allah kepada Abraham, dipanggil Allah, Abraham nurut. Apa yang menjadi perintah Allah, Abraham mengikuti, anak-anak. Tidak menawar, nanti dulu Tuhan, besok Tuhan. Tidak. Tapi apa yang menjadi perintah Abraham, Abraham mau melaksanakan. Ayat 1, Allah menyuruh pergi meninggalkan tanah kelahirannya. Pergi jauh. Abraham tidak tahu kemana harus pergi loh, anak-anak. Tidak tahu kemana, tidak tahu. Tapi Abraham itu percaya yang memerintah adalah Allah. Pasti perintah Allah itu baik bagi Abraham, tidak akan mengecewakan. Maka dari itu Abraham melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Allah menyuruh Abraham
saudaranya suruh meninggalkan keluarganya. Ya, anak-anak semua harus pergi kemana tidak tahu. Ya, anak-anak punya sahabat. Mungkin kalau anak-anak diajak pergi, anak-anak mau. Yuk tak ajak ke sana ke saudaraku, atau pergi keluar, aku disuruh ibuku. Anak-anak percaya, mau, karena percaya sahabatku tidak akan mengecewakanku. Sahabatku tidak nakal, sahabatku pengertian, sahabatku kasih padaku. Sehingga anak-anak mau. Iya tidak? Iya. Abraham juga seperti itu. Saat Allah memanggil supaya meninggalkan tanah kelahirannya, sahabatku, anak-anak, ya, Abraham terus menyiapkan segala sesuatu yang harus dibawa, istrinya dibawa, keponakannya dibawa, kambing domba ternaknya dibawa. Anak-anak, demikianlah Abraham mempercayai penuh kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa. Sehingga apa yang menjadi perintah Tuhan itu dilaksanakan dengan senang hati. Karena apa, anak-anak? Allah tidak mengecewakan. Abraham percaya pasti apa yang diperintahkan Allah itu lebih baik dari apa yang dipikirkan oleh Abraham. Anak-anak, Abraham bersahabat dengan Allah. Abraham saling mempercayai. Abraham percaya penuh kepada Allah dan Allah mengasihi Abraham. Yang kedua, saling melindungi. Kalau punya sahabat senang ya anak-anak. Jika ada orang nakal, teman nakal kepada anak-anak, ada sahabatmu tahu pasti kamu akan dibela, kamu akan ditolong. Karena apa? Karena sahabatmu yang baik itu ingin melindungimu supaya kamu tidak dicelakakan oleh temanmu, kamu tidak dihina oleh temanmu, kamu tidak diremehkan oleh temanmu, dan kamu tidak dinakali oleh temanmu. Itulah sahabat melindungi seperti Allah melindungi Abraham, anak-anak. Abraham tahu kalau bersahabat dengan Allah itu tidak mengecewakan. Pasti baik bersahabat dengan Allah. Ya, tidak menjerumuskan. Bahkan tidak mungkin bersahabat dengan Allah akan mencelakakan. Tidak mungkin bersahabat dengan Allah akan mencelakakan hidupnya, ya, menjatuhkan. Tidak. Abraham tadi di atas percaya, beriman penuh sepenuhnya kepada Allah, sehingga apa yang diperintahkan itu dilaksanakan dengan baik, dengan sukacita tulus. Nah, sekarang Abraham itu juga percaya bahwa Allah melindungi Abraham. Anak-anak, karena rencana Allah itu lebih indah daripada rencana manusia, maka dari itu Abraham berserah penuh kepada apa yang diperintahkan Allah. Abraham percaya bahwa Allah akan melindungi Abraham. Saat Abraham disuruh pergi, Abraham percaya kepada Allah. Pasti perintah Allah itu lebih baik dan indah. Ya anak-anak, apa mungkin coba orang tuamu jika memanggilmu, mengutusmu atau menyuruhmu, orang tuamu tega akan mencelakakan anaknya? Tidak mungkin. Karena anaknya sangat dikasihi, diharapkan ya sebagai penerus generasi berikutnya. Tidak mungkin. Allah juga melindungi
Abraham. Abraham tenang, anak-anak. Abraham penuh damai. Karena janji Tuhan, anak-anak, nanti dibuka ya, dibaca ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Aduh, janjinya luar biasa, anak-anak. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Wah, hati Abraham dikuatkan. Walaupun nanti seandainya menghadapi tantangan, kesulitan, hadangan di tengah jalan, Abraham merasa tenang. Abraham merasa damai. Karena apa? Karena Allah yang dipercaya mau melindungi Abraham. Baik saat sehat, sakit, kesulitan. Seperti saat ini, anak-anak. Kita semua mengalami kesulitan, ketakutan, kekhawatiran. Ya, karena pandemi tidak putus-putusnya. Kita tidak bisa bertatap muka di sekolah, sedih. Di gereja juga tidak bisa. Sedih hati kita. Kita tidak ibadah lama sekali. Tapi jangan khawatir, anak-anak. Roh Allah ada di dalam hati kita, menolong, menyelamatkan, melindungi, menguasai hati kita semua. Anak-anak yang beriman sungguh-sungguh kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka jangan khawatir, Allah sahabat kita yang sejati pasti melindungi kita. Allah yang sahabat kita yang sejati pasti menguasai kita, menguatkan kita, menyertai kita. Jadi anak-anakku yang saya kasihi, kalau kita menjadi sahabat Allah yang benar, yang taat, percaya kepada Dia sepenuhnya, segenap hati, jiwa, dan raga kita, maka janji Allah yang diberikan kepada Abraham. Ayat yang kedua apa, anak-anak? Abraham akan dijadikan bangsa yang besar, ya, terkenal, akan diberkati Abraham, dan nama Abraham akan termasyhur atau terkenal di muka bumi ini. Ya, anak-anak. Apa, anak-anak? Kalau taat setia menjadi sahabat Allah seperti Abraham, janji Allah pada Abraham dijadikan bangsa yang besar. Abraham diberkati Allah, membuat nama Abraham termasyhur, terkenal, ya, di muka bumi ini. Maka dari itu, anak-anak, jadilah sahabat Allah yang benar, percaya, beriman sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kesulitan, sakit, penyakit, mari kita serahkan ke tangan kuasa Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan ya dan amin. Maka sahabat kita yang sejati harus senantiasa kita tinggikan, kita muliakan, kita puji di dalam hidup kita semua, ya anak-anak. Kita harus memuji, memuliakan nama Tuhan, memuji, memuliakan kebesaran Tuhan. Demikian ya anak-anakku, cerita sekolah minggu pada pagi hari ini. Biarlah anak-anak menjadi sahabat Allah yang baik, terus beriman kepadanya, karena Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan pimpinan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan
terus senantiasa percaya sepenuhnya kepada Engkau Allah yang berkuasa atas langit bumi hidup kami. Banyak hal yang kami hadapi Tuhan, anak-anak-Mu hadapi kesulitan, ketakutan, kekhawatiran. Tapi kami percaya kepada Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, tangan kuasa Tuhan menolong menyertai kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, jika apa yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau menyucikan karena Engkau Allah yang maha suci. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan orang tua anak-anak-Mu semua, orang tua anak didik TK, SD, Kristen Triputra Bakti. Tuhan berkati di dalam bekerja, berusaha, berumah tangga. Apapun yang menjadi pergumulan kebutuhan, Tuhan sediakan melalui cara Tuhan. Lebih-lebih beri kekuatan, kesehatan. Teguhkan imannya, mampukan untuk menghadapi kesulitan bersama dengan Tuhan. Penuh kepercayaan hanya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, janji-Mu akan terus Kau tepati di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang percaya, taat, setia, melaksanakan perintah. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan memohon. Amin.